Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Bali Gunawa dari kelas C3 MBR dengan NIM 2350210084. Di sini saya akan membawakan materi tentang ayat dan hadis tentang kreditur dan debitur. Gak usah berlama-lama, pertama-tama ada pengertian kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak lain. Kreditur dapat berupa perorangan, organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintahan. Sedangkan debitur adalah orang atau badan yang berutang atau meminjam kepada orang lain yang dapat berupa individu atau lembaga termasuk pemerintah. Selanjutnya ada ayat dan hadis tentang kreditur dan debitur. Ajaran agama Islam membolehkan kredit karena kredit adalah bagian dari tolong-menolong sama manusia atau hablum minan nas. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu kepadanya, dan dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sedangkan ayat Al-Quran yang membahas tentang debitur terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumuha fa innahu atimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi membunyikan persaksian, dan barang siapa yang membunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada dalil hutang piutang yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi, hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ada
kreditur dan debitur dalam pandangan Islam. Praktik pelaksanaan sistem pengkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif Islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, Islam memandang menjadi dua pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan boleh dan pendapat kedua mengharamkannya. Hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam buku berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Prof. Dr. Haji Umar Syihab. Dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga yang diperlakukan pada masa jahiliyah. Terlepas dari pro kontra pandangan Islam terhadap kredit serta suku bunga di dalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan. Namun dalam pelaksanaannya, kredit yang diharamkan apabila kredit yang di dalamnya terdapat suku bunga atau riba, maka haram hukumnya. Sedangkan debitur dalam Islam merujuk pada individual atau identitas yang menerima pinjaman dari pihak lain. Konsep ini sangat berdekatan dengan prinsip qard dalam Islam yang secara umum berarti pinjaman. Namun Islam memberikan aturan yang jelas mengenai pinjaman, termasuk hak dan kewajiban bagi debitur maupun kreditur. Seorang debitur dalam Islam diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, Islam juga menganjurkan agar pinjaman yang dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa adanya unsur riba atau bunga yang berlebih. Dengan demikian, konsep debitur dalam Islam tidak hanya sebatas hubungan bisnis, tetapi juga menyangkut etika dan moralitas dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.